Siapa nih yang sedang berusaha untuk lulus PPPK tahap 2 kali ini? Temani belajar bersama Rana Bidan. Soal yang akan kita bahas di sini memang sudah memuat ya dari kisi-kisi yang ada baik untuk bidan terampil ataupun bidan ahli. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan lulus PPPK tahap 2. Gimana teman-teman buat kamu yang suka nontonin video Rana Bidan, ini saatnya kamu download ebook soal latihan PPPK by Rana Bidan. Downloadnya di link ya Rana Bidan, nanti akan diarahkan ke Baino. Nanti kamu pilih berapa yang mau kamu beli dan nanti kamu isi beberapa bagian data dan jangan lupa checklist, lalu akan diarahkan untuk pembelian. Pembelian ini bisa dilakukan di LinkedIn dan nanti kamu akan mendapatkan ebook 90 soal lengkap dengan pembahasan yang dijelaskan dengan super detail dan kamu gak akan rugi untuk ini. Baik teman-teman, kita bahas soal mengenai kontrasepsi. Soal nomor 1. Seorang wanita berusia 28 tahun melahirkan 2 bulan yang lalu datang ke klinik untuk memilih metode kontrasepsi. Ia sedang menyusui secara eksklusif dan belum haid. Oke, dapat kata kuncinya. Alat kontrasepsi apa yang dianjurkan berdasarkan kasus tersebut? Nah, karena menyusuinya eksklusif dan belum haid dan masih 2 bulan yang lalu, kita sarankan ya metode amenorrhea laktasi. Saya rasa ini kan udah sering ya teman-teman dengar, jadi mudah kita menentukannya ya. Itu juga ada keterbatasan ya teman-teman, karena tidak semua ibu menyusui eksklusif itu memenuhi syarat untuk pemberian ASI eksklusif begitu. Jadi belum tentu mereka bisa menggunakan Jadi kita harus gali lagi informasi. Apakah ibu menyusui eksklusif? Eksklusif ini dalam artian betul-betul ya teman-teman, pemberian ASI per 3 jam. Jadi biasanya kan ibu kalau masih 2 bulan itu kan yang tidak bekerja ataupun belum bekerja itu kan masih cuti ya. Jadi bisa memberikan ASI pada anaknya tiap 3 jam gitu. Jadi ini harus kita penuhi dulu syaratnya. Kemudian usianya juga masih kurang 6 bulan ya, usia bayi, dan ibu belum haid kembali. Nah, kalau misal ibu sudah haid, maka metode amenorrhea laktasi ini tidak efektif. Jadi kita sarankan untuk metode lainnya, oke? Soal nomor 2. Seorang wanita usia 35 tahun dengan riwayat hipertensi datang untuk konsultasi kontrasepsi. Alat kontrasepsi apa yang tidak dianjurkan? Oke, kita ingat kalau hipertensi itu tidak boleh non-hormonal. Tidak boleh hormonal, sehingga yang dianjurkan adalah hormonal. Karena pertanyaannya tidak dianjurkan, jadi kita cari yang hormonal. Apakah ada hormonal? Tidak. B ada ya. C juga ada. D tidak. E ada. Nah, di sini karena ada 3, kita lihat lagi ya. Biasanya kalau hipertensi hormon apa yang sangat tidak diperbolehkan? Ya, estrogen. Jadi pilihlah yang mengandung hormon ini, yaitu yang B. Kenapa di sini progestin dan implan itu masih rentang aman ya? Karena kadang untuk hipertensi yang terkontrol itu masih boleh menggunakan hormon progestin gitu. Sedangkan estrogen itu banyak efek sampingnya sehingga itu dibatasi atau tidak dianjurkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 30 tahun baru saja menjalani kuretase karena abortus. Ia ingin menggunakan kontrasepsi segera. Alat kontrasepsi apa yang paling tepat? Apakah IUD, B pil KB kombinasi, C tubektomi, D kondom, E kalender? Yang paling tepat. Untuk abortus ya itu ada beberapa anjuran. Pertama itu untuk penggunaan 1 sampai 7 hari pasca
abortus ya, itu bisa menggunakan pil pil kombinasi, implan gitu ya, implan, suntik, kombinasi, pokoknya metode hormonal ya. Kalau lebih dari dalam dalam 12 hari 12 hari post aborsi itu juga bisa IUD. Nah, daruratnya apa di sini? Pertimbangannya apa? Di sini kalau kita mau menggunakan IUD itu tentunya kita harus mengetahui dulu apakah ada infeksi atau tidak. Karena pemasangan IUD ini rentan terjadinya kegagalan jika terdapat infeksi dalam rahim ya. Karena ibu di sini post abortus ya, jelas rahimnya masih dalam fase penyembuhan gitu. Nah, jadi ketika kita pastikan tidak ada infeksi, maka bisa menggunakan IUD. Nah, jika ibu memang ingin segera, itu bisa kita sarankan untuk menggunakan hormonal, begitu ya teman-teman. Di sini jawabannya yang ada hormonal yaitu B. Oke, pil KB kombinasi. Untuk kondom kalender itu boleh saja ya, cuma di sini mungkin ibu kalau kondom masih terasa ini ya untuk berhubungan itu kan masih masih tidak dianjurkan kalau segera gitu ya, karena kan kita pemulihan fase mungkin masih ada keluar darah seperti itu. Jadi mungkin dalam 7 hari ke depan itu bisa double gitu, double untuk kontrasepsinya. Tapi tidak dianjurkan untuk digunakan segera karena kurang efektif dan juga masih dalam fase fase pemulihan dari abortus, dari kuretase tadi. Kalender, untuk metode kalender di sini kita tidak menyarankan karena perhitungannya itu headnya kan karena dia setelah abortus itu kan HPHT-nya rancu ya teman-teman. Karena kan jika ibu menggunakan HPHT sebelum hamil itu juga tidak tidak efektif lagi. Jadi kan kita harus menunggu head baru bisa kita dapatkan tanggal yang benar-benar akurat gitu untuk kita menggunakan kalender. Makanya sebaiknya kita lebih memperhatikan ini dan memberikan saran untuk menggunakan kontrasepsi yang mudah dulu untuk digunakan seperti pil kombinasi itu kan mudah ya, maksudnya ibu tinggal minum gitu. Untuk pemasangan implan, suntik dan kombinasi itu bisa juga. Tapi kalau misalnya segera mungkin gitu ya, itu kan perlu inform choice dulu pada ibu tentang syarat-syaratnya dan mungkin itu lebih banyak tindakan karena implan kan memerlukan tindakan, juga suntik juga dan pil menurut tingkat keamanan dan kenyamanannya itu masih lebih tinggi ya dibandingkan metode hormonal lainnya. Jadi kita juga harus teliti dalam menentukan memberi saran alat kontrasepsi apa yang tepat. Jadi untuk kasus ini ya sebaiknya memberikan pil KB kombinasi. Oke teman-teman. Lanjut untuk nomor 4, apa metode kontrasepsi darurat? Seorang wanita usia 25 tahun datang ke klinik setelah hubungan seksual tanpa perlindungan 48 jam yang lalu. Apa metode kondarnya? 48 jam berarti dalam 2 hari ya, 2 hari. Kalau kondom itu bukan termasuk kondar ya. IUD termasuk, implan tidak ya. Suntik KB dan pil kombinasi. Ini kita pil ya. Nah, dalam 2 hari untuk hubungan seksual tanpa perlindungan, kita menyarankan ibu untuk apa? IUD bisa. IUD itu kurang dari 5 hari ya. Kalau kalau suntik pil kombinasi itu dalam 1 sampai 3 hari. Masih efektif gitu ya. Jadi untuk kasus ibu di sini karena 48 jam yang lalu masih bisa kita sarankan untuk pil kombinasi.
Nah, kita lihat pembahasan di sini. Indikasi kontrasepsi darurat itu IUD efektif hingga kurang dari 5 hari pasca koitus. Pil kombinasi 3 kali 24 jam, pil progestin juga dalam 72 jam. Jadi, apa yang bisa kita berikan yaitu pil kombinasi ya, ataupun pil progestin. Lanjut ya ke nomor 5. Seorang wanita usia 32 tahun mengeluhkan sakit kepala berat setelah menggunakan pil KB kombinasi selama 1 bulan. Apa saran bidan? A. Menghentikan pil KB kombinasi. B. Mengurangi dosis pil KB. C. Mengganti dengan metode non-hormonal. D. Melanjutkan pil dengan pengawasan dokter. E. Memberikan pil tambahan untuk sakit kepala. Oke, analisis dulu. Dia mengeluh sakit kepala berat setelah menggunakan pil kombinasi selama sebulan. Ini tentu karena ada hormon estrogen ya. Nah, di sini kita tidak punya data apakah ibu hipertensi atau ada mengarah ke arah sana, tapi dipastikan di sini ibu mengeluhkan efek samping yang tidak semua orang alami, tapi mungkin terjadi pada penggunaan pil kombinasi, yaitu adanya sakit kepala berat. Dan itu jika dia sudah mengeluh, artinya itu sudah mengganggu kesehariannya. Jadi apa saran yang kita berikan? Apakah kita hentikan dulu atau kita ganti? Yang mana teman-teman? Karena berdasarkan kenyamanan ya, itu sebaiknya kalau ada keluhan yang berat itu kita hentikan pemberiannya. Kita hentikan dan kemudian baru kita alihkan atau ganti dengan metode lainnya. Apakah itu metode non hormonal atau ke hormonal, itu jelas kita harus konseling kembali ya, yang mana baiknya. Nah, untuk saran yang bisa dilakukan pada saat ini adalah yang A. Menghentikan pil KB kombinasi, begitu ya teman-teman. Karena sesuai dengan keluhan ibu dan kita anjurkan untuk menghentikan keluhan ibu. Namun untuk langkah selanjutnya, apakah setelah menghentikan pil KB kombinasi kita anjurkan ibu untuk mengganti dengan metode non hormonal, itu boleh. Nah, untuk itu langkah awal yaitu pasti kita hentikan dulu penggunaannya. Jadi kita anjurkan ibu untuk tidak lagi menggunakan pil KB kombinasi dan menyarankan ibu untuk menggunakan metode non hormonal dulu. Mungkin seperti kondom ataupun kalender seperti itu ya. Tapi kita harus mengkaji dulu lebih dalam karena soal ini singkat. Jadi kita langsung menghentikan dulu ya teman-teman. Soal-soal seperti ini sering muncul ya teman-teman ya. Dan dalam konteksnya itu, saran bidan, apa saran bidan. Nah, jadi ketika kita menemukan soal yang menginginkan saran bidan, misalkan, dia ada keluhan efek samping dan itu terasa berat pada diri ibu tersebut, maka kita anjurkan untuk kita hentikan. Ya, misalnya ada soal dengan, ibu itu sudah menggunakan suntik KB selama 1 tahun. Nah, ternyata 1 tahun itu dia mulai merasakan efek sampingnya begitu kan. Beberapa orang kan mungkin ada yang mengeluhkannya itu terlambat ya. Ataupun misalnya dia sudah merasa tidak nyaman lagi, maka dalam fase rentang itu bisa kita anjurkan untuk peralihan ke metode lain. Atau misalnya dalam 3 bulan pemasangan IUD dia mengeluhkan flek atau apa, itu kan masih jangka normal. Jadi edukasi mengenai efek samping karena itu masih rentang normalnya. Namun kalau itu udah lebih dari setahun masih seperti itu, sebaiknya kita anjurkan untuk mengganti metode. Sakit kepala berat dalam kasus ini itu bisa tanda efek samping yang serius ya teman-teman ya. Nah, itu harus kita segera atasi karena itu bersifat mengganggu kenyamanan dan juga keamanan ibu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal mengenai kontrasepsi. Next kita akan bahas soal-soal yang lebih hot lagi. Jangan lupa kembali nonton dan like dan subscribe. Terima kasih.